Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita kembali lagi kepada pelajaran nahwu kita. Kita telah mengetahui faya akhwati fillah al-kalimat al-kalimah itu terbagi menjadi dua yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama sebagai mabni dan yang kedua itu sebagai mu'rab. Mabni adalah kata yang harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Adapun mu'rab adalah kata yang akhir hurufnya bisa berubah sesuai dengan keadaan. Yang mabni itu adalah huruf-huruf kulluha mabniyah. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Semuanya adalah mabni. Kemudian fi'lul madhi juga semuanya mabni. Kemudian juga fi'lul amri semuanya mabni. Huruf fi'il madhi dan fi'il amr sudah adalah mabni. Ahwalu bina'i fi'il madhi, keadaan-keadaan mabninya fi'il madhi sudah kita jelaskan. Bagaimana fi'il madhi mabni ala dhamm, bagaimana fi'il madhi mabni ala al-fathi, dan bagaimana fi'il madhi mabni ala sukun, ya. Kemudian fi'il amr pun sama. Ahwalu bina'i fi'il amri, keadaan-keadaan mabninya fi'il amr sudah kita pelajari. Bagaimana fi'il amr mabni ala al-fathi wa dhammi wa sukun. Nah, kemudian sekarang mu'rab. Apa saja yang mu'rab? Yang mu'rab itu adalah al-asma. Semua nama-nama itu ya adalah mu'rab yang bisa berubah harokatnya. Harokat terakhirnya berubah. Kemudian di sini juga ada fi'lul mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari itu adalah mu'rab, ya. Ada mu'rab. Semua fi'il mudhari bisa berubah. Ya. Bisa berubah dengan harfu nasbin seperti lan atau an, idzan, kai, atau bisa berubah menjadi majzum sukun dengan huruf jazm seperti lam dan la an-nahiyah dan juga in, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam jilid 1 kitab Nahwu Al-Wadih. Antunna bisa murojaah dulu. Nah, kemudian pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang mabninya fi'il mudhari'. Nah, lihat di halaman 28, di sana ada judul yang namanya Ahwalu Bina'i Al-Mudhari'. Keadaan-keadaan mabninya fi'il mudhari'. Ustaz, kan tadi sudah dibilang fi'il mudhari' itu semuanya mu'rab. Kenapa di sini ada judul yang namanya Ahwalu Bina'il Mudhari'? Ada judul yang namanya keadaan mabninya mudhari'. Memang ada fi'il mudhari' yang mabni. Nah, di sini kita akan membahas masalah ini. Kapan fi'il mudhari' menjadi mabni walaupun aslinya adalah mu'rab? Nah, itu yang akan kita bahas. Baik, ahwalu bina'i fi'lil mudhari' di halaman ke-28. Baik, kita langsung masuk ke kaidahnya di halaman yang ke-29.
ada kaidah di sana halaman fi safhati at-tasi'ah wal 20. Hunaka al-qaidah raqam as-sadisah wa thalathun. Nah, Ustaz baca dulu kaidahnya. Yubna al-fi'lu al-mudhari'u 'ala al-fathi in ittasalat bihi nunut tawkid wa yubna 'ala as-sukuni in ittasalat bihi nunun niswati wa yu'rabu fima 'ada dhalik. Artinya, yubnal fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' dimabnikan, alal fathi, dengan fathah, kapan? Inittasalat bihi nunut taukid, ketika bersambung dengan nun taukid, dengan nun at-taukid. Ada yang namanya nun at-taukid, artinya adalah nun yang menjelaskan tentang penegasan. Nun yang menjelaskan tentang penegasan itu artinya nunut taukid. Ya. Kemudian wa yubna 'ala sukuni, dan dimabnikan dengan sukun, inittasalat bihi, jika bersambung dengan nunun niswati, dengan nun an-niswah, dengan nun yang menunjukkan perempuan. Contohnya yadhhabna, yarji'na, yasma'na. Nah, itu namanya nunu an-niswah. Yang nun yang di belakang itu adalah nunun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Kemudian wa yu'rabu fima 'ada dzalika, dan dimu'rabkan selain yang disebutkan di atas. Nah, ringkasannya adalah fi'il mudhari' itu aslinya adalah mu'rab. Aslinya adalah mu'rab. Namun dia bisa mabni ketika dalam dua keadaan. Yang pertama adalah mabni 'alal fath. Yang pertama adalah ketika ada nunut taukid. Inittasalat bihi nunut taukid. Jika bersambung dengan nunut taukid, maka akan dimabnikan dengan harokat fathah, yubna 'alal fathi. Contohnya nunut taukid, contohnya ada di halaman ke-28. Di contoh itu ada. Ya, di contoh itu ada. Nomor 1 misalnya, la astami'annan nasihata. La astami'anna an-nasihata. La astami'anna. Lihat sini, la astami'anna. Ya. La yang pertama adalah lam taukid. La di sini lam yang pertama adalah lam at-taukid. Astami'a ini adalah yang dinamakan fi'il mudhari. Alif atau hamzah, sin, ta, mim dan ain, ini adalah fi'il mudhari'nya. Astami' dari dhamir ana. Astami', aku mendengar, artinya aku mendengar. Astami'. Kemudian yang terakhir nun di sini adalah nunut taukid. Nun yang menunjukkan penegasan. Berarti artinya di sini adalah aku benar-benar mendengar. Aku benar-benar mendengar.
Nah, seperti itu. Jadi ketika ada nunut taukid di sini, maka fi'il mudhari'nya akan mabni alal fathi. Lihat, mabni alal fathi. Karena dari asli dari fi'il mudhari astami'a itu kan adalah astami'u. Astami'u. Ini dhamir ana, ya. Dari kata istama'a yastami'u atau istama'u, istama'at, istama'ata, istama'na, istama'ta, istama'tuma, istama'tum, istama'ti, istama'tuma, istama'tunna. Afwan, salah. Jadi dari fi'il mudhari astami'u, astami'ani, astami'una, tastami'u, tastami'ani, yastami'na, tastami'u, tastami'ani, tastami'una, tastami'ina, tastami'ani, tastami'na, astami'u, nastami'u. Ya. Berarti astami'u adalah fi'il mudhari pakai dhamir ana. Nah, dan dia ingin menekankan bahwasanya saya itu telah mendengar. Maka ditambah lam taukid di sini. La astami. Tambah lagi, dia pengen menegaskan lagi, ditambah nunut taukid di akhirnya. La astami unna. La astami unna. Tapi setelah nunut taukid tidak boleh dhammah, maka diubah ini menjadi fathah, menjadi la astami anna. Maka di sini sebelum nunut taukid di sini fi'il mudhari'nya ini, ya, huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya harakatnya adalah mabni alal fathi. Baik, contoh lainnya adalah nomor 2 misalnya. La yadhhabannal ghilmana. La yadhhabanna. La yadhhabanna al-ghilmana. Al-ghilman artinya adalah anak kecil. Anak kecil itu benar-benar pergi. Ya. Lihat, adalah mutaukid, lam yang menegaskan, dan juga nun at-taukid yang nun yang menegaskan. Lam taukid, nun taukid. La yadhhabanna. Lihat, harokat terakhirnya fi'il mudhari'nya yubna alal fathi. Tidak akan bisa berubah ini. Tidak akan bisa berubah. Harus mabni alal fathi ketika dimasukkan nunut taukid. Nah, itu keadaan pertama ya akhwati fillah, fi'il mudhari mabni. Kemudian yang kedua itu keadaannya adalah ketika ini tasalat bihi nunun niswah. Jika disambung dengan nunun niswah, maka mabni ala yubna ala sukun. Yubna ala sukun. Contohnya di halaman ke-28 nomor 5. At-talibatu yastami'na an-nasihata. At-talibatu, at-talibatu, murid-murid itu, yastami'na an-nasihata. Nah, di sini fi'il mudhari yastami'na. Nah, itu mabni alas sukun karena disambung dengan nunun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Yastami'na itu fi'il mudhari berubah karena dhamir apa? Karena dhamir hunna. Atau contoh yang mudah, pakai fi'il sulasi mazid misalnya yang kita pelajari sorof. Akramna misalnya.
Afan, jangan akramna. Yukrimna. Yukrimna. Nah, yukrimna artinya mereka perempuan sedang memuliakan, ya. Yukrimna itu, ya, itu mabni alas sukun. Mabni alas sukun karena disambung dengan, karena ada nunun niswan, nun yang menunjukkan perempuan, ya. Berarti mabniun alas sukun. Contohnya lagi yang di bawah, halaman 28 nomor 6. An-nisa'u yadhhabna. An-nisa'u yadhhabna. Lihat kata yadhhabna. Dia mabni ala madza? Mabni ala sukun litisalihi, karena dia bersambung dengan nunun niswah. Nah, itu adalah keadaan-keadaan fi'il mudhari atau keadaan-keadaan mabni fi'il mudhari. Baik, semoga antum semua faham pelajaran hari ini. Jika belum ada yang difahami, maka bisa dipertanyakan. Tugasnya adalah antuna catat apa yang kita pelajari hari ini, ringkaskan atau antum tuliskan di buku tulis, ya, apa ringkasannya atau catatan hari ini, dan juga yang kaidah yang di buku diterjemahkan atau ditulis artinya supaya antuna paham. Kemudian antuna foto, ya, ringkasan dan catatan antuna dan kirim ke nomor ustaz seperti biasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.